Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Estikarini dengan NIM 2651007. Saya dari kelas 7A, Prodi Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan analisis studi kelayakan bisnis pada PT Reckitt Benckiser. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan, munculnya PT Reckitt Benckiser tidak hanya sekedar kebetulan. Fenomena ini dipicu oleh serangkaian peristiwa yang membentuk fondasi untuk pendirian perusahaan sabun antiseptik. Salah satu fenomena kunci kami dalam pembuatan produk ini adalah merebaknya wabah penyakit menular yang mengancam kesehatan masyarakat secara global. Fenomena ini memiliki akar yang dalam perkembangan masyarakat modern dan peristiwa yang telah membentuk fondasi untuk pendirian perusahaan kami, terutama munculnya pandemi yang tidak hanya mengguncang sistem kesehatan dunia tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat tentang kebersihan. Kita sebagai manusia mempunyai insting kuat untuk melindungi orang yang kita cintai dari bahaya maupun penyakit, baik itu melindungi keluarga, teman, hewan peliharaan, ataupun orang tak dikenal di lingkungan sekitar kita. Menjaga kesehatan dan keamanan semua orang selalu menjadi niat utama dalam pikiran kita. Namun, siapapun diri kita, tenaga kesehatan ataupun seorang ibu, pertanyaan yang muncul dari semua sisi adalah bagaimana saya menjaga orang yang saya sayangi secara efektif. Oke, next. Salah satu aspek utama dari misi kami adalah memberikan produk yang sesuai dengan tuntutan konsumen. Inilah sebabnya kami menciptakan dua varian utama produk sabun antiseptik Dettol. Yang pertama ada sabun Dettol cair dan yang kedua ada Dettol sabun batang. Varian Dettol cair ini menjadi solusi praktis dan efisien untuk menjaga kebersihan tubuh. Produk ini dirancang untuk digunakan di berbagai situasi, baik di rumah, di tempat kerja, ataupun di tempat umum. Formulanya mengandung bahan aktif yang efektif membunuh kuman dan bakteri, menjadikannya pilihan ideal untuk individu yang mencari solusi cepat dan efisien. Kemudian Dettol sabun batang. Varian sabun batang Dettol ini merupakan pilihan bagi mereka yang lebih suka menggunakan sabun padat. Produk ini memiliki formulasi yang sama dengan Dettol cair yang memberikan perlindungan terhadap kuman dan bakteri. Kelebihan produk ini adalah kenyamanan penggunaan dan daya tahan yang lebih lama menjadikannya cocok untuk digunakan sehari-hari. Kami merasa bahwa dengan menyediakan dua varian ini, kami dapat memenuhi berbagai preferensi dan kebutuhan konsumen. Ini merupakan bagian integral dari misi kami untuk membantu masyarakat menjaga kebersihan tubuh mereka dengan cara yang paling nyaman dan efektif. Next, masa hidup. Masa hidup produk merupakan suatu konsep penting dari pemasaran yang memberikan gambaran tentang dinamika kompetitif suatu produk berupa perjalanan penjualan suatu produk tentang seberapa lama produk tersebut dapat digunakan atau bertahan lama. Produk sabun antiseptik yang akan kami pasarkan ini dapat bertahan lama di suhu ruang sekitar kurang lebih 6 bulan. Next, struktur pasar pada usaha kami adalah pasar bebas, yaitu suatu bentuk pasar di mana segala bentuk kebijakan ekonomi tidak dijadikan patokan dalam melakukan jual beli. Sesuai dengan namanya, pasar bebas, maka setiap pihak bebas melakukan aktivitas ekonomi dan menetapkan kebijakan. Adapun jumlah kompetitor kemungkinan besar akan bertambah setiap tahunnya, sehingga menyebabkan kencangnya persaingan. Dengan demikian, PT Reckitt Benckiser Indonesia mengambil langkah-langkah berikut ini guna mempertahankan produknya di pasar domestik maupun mancanegara. Yang pertama ada penetrasi produk, di mana dalam upaya meningkatkan penggunaan produk, fokus pada menjaring konsumen dan rumah tangga baru menjadi krusial. Hal ini dapat dicapai melalui kampanye pemasaran yang lebih luas, edukasi konsumen tentang manfaat produk, dan penyediaan promosi atau diskon untuk mendorong percobaan produk. Kedua yaitu keuntungan pangsa pasar, di mana melayani konsumen yang sudah ada dengan lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien memerlukan investasi dalam inovasi produk dan proses. Pemahaman mendalam terhadap kebutuhan konsumen serta respon yang cepat terhadap perubahan tren pasar akan memberikan keunggulan kompetitif. Selain itu, peningkatan dalam layanan konsumen dan pengalaman konsumen juga dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Yang ketiga yaitu ekspansi ke tempat-tempat baru, di mana membawa merek dan produk kami ke wilayah baru menuntut pemahaman mendalam terhadap pasar lokal. Penyesuaian produk dan strategi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan khusus wilayah tersebut akan mendukung sukses ekspansi. Kerjasama dengan distributor lokal dan pengembangan jejaring bisnis juga dapat mempercepat penetrasi pasar. Kemudian yang keempat yaitu ekspansi ke ruang-ruang baru. Mengidentifikasi peluang
pasar baru dan memanfaatkannya dengan merek dan hubungan konsumen yang sudah ada, dapat melibatkan diversifikasi produk atau ekspansi ke segmen pasar yang belum tergarap. Inovasi produk berbasis teknologi dan sains dapat menjadi pendorong utama dalam menangkap peluang ini. Melalui penerapan strategi ini, PT Reckitt Benckiser Indonesia dapat memperkuat posisinya di pasar domestik maupun mancanegara dengan memperluas pangsa pasarnya, mendekati konsumen baru, dan merespon perubahan pasar baru dengan cepat. Next ada pasar domestik. PT Reckitt Benckiser Indonesia ini memiliki perkiraan konsumen potensial sejumlah 50 juta jiwa dengan kompetitor sejenis di pasar domestik mencapai 81.000. Konsumen yang ada pada saat ini mengeluarkan 50.000 dalam satu bulan untuk membeli produk sabun antiseptik dengan rata-rata pembelian sebanyak 36 kali dalam satu tahun. Maka market share-nya sama dengan 100% dibagi 81.000 sehingga menghasilkan 0,00123%. Dengan asumsi mengambil 0,0000615% dari setiap kompetitor sehingga market share sebesar 4,9815%. Jadi market size pasar domestiknya adalah 50 juta dikalikan 0,00123% dikali 50.000 dikali 36 sama dengan 1.107 juta. Kemudian untuk pasar mancanegaranya, PT Reckitt Benckiser Indonesia akan memulai dari pasar Asia yaitu Jepang. Ada sejumlah kompetitor sabun antiseptik yang masuk ke pasar Jepang yaitu sekitar 103, di mana perkiraan jumlah konsumen potensialnya sebesar 15,5 juta jiwa dengan pengeluaran total 4,11 US dollar atau senilai dengan 65.560 rupiah dalam satu bulan untuk membeli produk sabun antiseptik. Rata-rata pembeliannya sebanyak 15 kali dalam satu tahun. Maka bisa dihitung market share-nya yaitu 100% dibagi 103, maka menghasilkan 0,97% dengan asumsi mengambil 0,065% dari setiap kompetitor sehingga market share sebesar 6,695%. Jadi market size pasar mancanegara yaitu sama dengan 15.500.000 dikali 0,06695 dikali 65.560 dikali 15 sehingga menghasilkan 1.020.498.765 rupiah. Kemudian PT Reckitt Benckiser Indonesia sekaligus kantor berada di Treasury Tower Distrik 8 level 58 Jalan Jenderal Sudirman, Kaflingan 52-53 Jakarta 12190 Indonesia. Distribusi pasar domestik ini menggunakan armada mobil box, namun tidak menutup kemungkinan produk sabun antiseptik kami didistribusikan di luar pasar Jabodetabek seperti Sukabumi, Surabaya, dan Aceh, bahkan Kalimantan. Kemudian untuk pasar mancanegara atau ekspor kami memfokuskan pemasaran produk di wilayah Asia seperti Jepang di daerah Tokyo, Kanagawa, Kansai, dan Kanto. PT Reckitt Benckiser Indonesia melakukan periklanan secara tidak langsung atau online melalui berbagai macam platform seperti website, Instagram, Facebook, TikTok, dan yang lainnya. Pada usaha ini sumber modal berasal dari pemilik usaha, adapun rincian dari pembelian bahan baku, bahan penolong, mesin, dan peralatannya adalah sebagai berikut. Sehingga biaya bahan bakunya, adapun bahan-bahan baku dari produk kami yaitu ada gliserin, sodium SLS, triklosan, pewarna dan parfum, dan air sehingga totalnya yaitu 118.500.000 per bulan. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsungnya yaitu ada operator mesin, petugas produksi, petugas quality control, karyawan gudang dengan total 26.400.000 per bulan. Kemudian untuk BOP-nya yaitu ada kemasan pouch sabun cair, kemasan kertas sabun batang, supervisor pabrik, beban listrik, beban air, beban bahan bakar bensin, beban penyusutan aktiva, beban pemeliharaan perbaikan aktiva tetap dengan total 23.371.700 per bulan. Kemudian untuk aktiva tetap pabrik yaitu dengan total 1.219.900 dengan nilai residu penyusutannya yaitu 77.290.000. Total
aktiva tetap pabriknya adalah 1.219.900.000 dengan nilai residu penyusutannya yaitu 77.290.000. Kemudian untuk aktiva tetap kantor yaitu sebesar 261.800.000 dan nilai residu penyusutannya yaitu 24.015.000. Sehingga total biaya-biaya adapun biaya-biaya ini yaitu sebesar Rp39.259.436. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh jumlah besaran modal yang harus diinvestasikan sebagai awal dalam pendirian usaha dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu sebesar Rp1.990.525.271.271. Kemudian berikut ini disajikan rincian selisih biaya dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang diperhitungkan untuk usaha sabun antiseptik Dettol, yaitu di mana biaya bahan bakunya sebesar selisih biaya bahan bakunya yaitu sebesar 51.140.000 dan ini menguntungkan. Kemudian untuk selisih harga bahan bakunya yaitu sebesar 1.200.000 dan ini tidak menguntungkan. Kemudian untuk selisih kuantitas bahan bakunya sebesar 52.340.000 dan menguntungkan. Kemudian ada selisih biaya bahan bakunya yaitu sebesar 51.140.000 dan ini menguntungkan. Untuk biaya tenaga kerjanya selisihnya yaitu sebesar 1.810.000 dan tidak menguntungkan. Kemudian untuk selisih tarif upahnya yaitu sebesar 125.000 dan menguntungkan. Selisih efisiensi upahnya sebesar 1.640.000 dan tidak menguntungkan. Kemudian ada selisih biaya tenaga kerjanya menjadi 1.511.000 dan tidak menguntungkan. Oke, next. Berikut ini merupakan tabel dari daftar penyusutan aktiva tetap di mana jumlahnya yaitu sebesar 78.110.500 per tahunnya dengan beban penyusutannya per bulan yaitu sebesar 6.509.208 rupiah. Ini merupakan laporan harga pokok produksi untuk satu kali produksi produk kami dengan total harga pokok unit sabun cairnya yaitu 8.613 dan harga pokok untuk satu unit sabun batang yaitu 3.445. Kemudian ini ada laporan laba ruginya yaitu dengan laba bersih setelah pajaknya yaitu 538.468.855 rupiah. Ini untuk satu bulan. Kemudian ini ada neracanya yaitu sebesar 1.995.525.270 rupiah. Kemudian break even point adalah titik keseimbangan hasil dari pendapatan dan modal yang dikeluarkan sehingga tidak terjadi kerugian atau keuntungan. BEP ini juga dapat dikatakan sebagai operasional perusahaan menggunakan biaya tetap atau fixed cost dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Ini merupakan tabel perhitungan BEP-nya yaitu dengan total 64.222.415 rupiah. Ini itu tadi untuk sabun batang dan untuk sabun cairnya adalah 48.122.494 rupiah. Kemudian ada NPV-nya yaitu 17.134 rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan NPV diperkirakan arus kas di masa yang akan datang bernilai positif sebesar 17.134,13 rupiah sehingga dapat disimpulkan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan karena nilai NPV-nya lebih dari 0.
Selanjutnya ada payback period, digunakan dengan tujuan untuk menghitung jangka waktu pengembalian modal investasi yang digunakan untuk membiayai bisnis. Payback period adalah suatu periode yang menunjukkan berapa lama modal yang ditanamkan dalam bisnis tersebut dapat dikembalikan. Dalam perusahaan ini modalnya bisa dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian ada analisis kredit. Analisis kredit disusun agar risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau gagal bayar dari debitur bisa diatasi. Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur tentu harus dilakukan penilaian dan analisis kredit secara seksama. Sabun Antiseptik Dettol melakukan peminjaman uang pada Bank Mandiri untuk dijadikan modal awal pendirian usaha sebesar 300 juta dengan angsuran yang ditetapkan per bulan selama 3 tahun dan bunga yang telah ditentukan sebesar 12% per tahun. Maka perhitungan dari analisis kredit tersebut adalah yang pertama pokok pinjamannya yaitu sebesar Rp8.333.333 dengan bunga per bulannya ini merupakan bunga per bulannya. Bunga per bulannya itu sebesar nih angsurannya nih. Bunganya berubah tiap bulan. Sehingga berdasarkan penjelasan-penjelasan di slide sebelumnya, maka perencanaan bisnis atau usaha untuk PT Reckitt Benckiser terhadap sabun antiseptik Dettol ini mampu dan layak untuk direalisasikan secara nyata dan menjadi bisnis yang besar untuk kepentingan pribadi maupun kelompok ataupun dijual kepada para investor. Selain itu, analisis studi kelayakan bisnis ini dapat digunakan oleh para pembaca sebagai pembanding, acuan, ataupun referensi dalam pembuatan perencanaan bisnis yang serupa maupun yang berbeda. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.